salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pengawas Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Renu. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Taman Sari 2. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Taman Sari 2. Yang kami hormati Bapak Komite serta pengurus paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga acara visi dan misi untuk SDN Taman Sari harapan kita berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada siang hari ini yang lumayan agak panas, Ibu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk rawuhnya. Saya tahu panjenengan pasti orang-orang sibuk, sudah mau hadir untuk menghadiri undangan yang sudah kami berikan. Tadi sudah dijelaskan bahwa sekolah sudah menyempurnakan visi sekolah dari tahun sebelumnya. Apakah, sini saya bertanya, apakah ada batasan waktu atau lamanya sebuah visi misi sekolah itu digunakan? Ya, terima kasih. Ada batasan waktu untuk perubahan visi misi, begitu ya? Di sini perlu saya beritahukan bahwa visi misi sekolah itu sifatnya tidak statis, dalam artian tidak tetap. Jadi boleh berubah. Ketika kita mengalami ada tuntutan zaman yang berubah, maka kita harus berubah. Ketika sekolah kita, anak didik kita mungkin mengalami perubahan, entah itu terkait perilaku, sikap dan bagaimana, ya harus kita ubah. Kita sesuaikan lagi. Apa yang menjadi prioritas utama sekolah ini ke depannya ingin menjadi apa? Kalau dirasa visi itu tidak sesuai lagi atau kurang bisa merangkul semua yang dibutuhkan, tuntutan masyarakat, kemajuan zaman, maka kita wajib untuk mereview ulang visi sekolah. Jadi tidak ada batasan. Saya perwakilan dari kelas 3. Mohon dijelaskan maksud dari kata berbudaya dalam kalimat visi sekolah itu seperti apa? Apakah semua anak harus menyukai kesenian sebagai bentuk dari mencintai budaya atau bagaimana? Terima kasih. Apa ya? Kesenian? Tidak hanya seperti itu. Budaya ini maksudnya adalah contohnya bagaimana anak-anak didik kita memiliki budaya yang positif. Apa contohnya budaya positif itu? Misalkan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, itu termasuk budaya. Kemudian budaya gotong royong, terus sopan santunnya itu juga budaya, bagian dari budaya. Jadi budaya yang di sini itu lebih luas, Ibu. Tidak hanya sebatas anak suka kesenian atau tidak. Jadi arti budaya di sini adalah budaya positif yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Tadi dijelaskan dalam salah satu hasil analisis SWOT itu di dalamnya juga menyebutkan ancaman yang dihadapi oleh sekolah. Pertanyaannya, saya mohon dijelaskan ancaman seperti apa yang berpengaruh terhadap penyusunan visi misi sekolah di SDN Taman Sari 2 ini. Terima kasih. Jadi ancaman di sini mohon tidak diartikan ancaman yang anarkis gitu, bukan ya. Jadi ancaman di sini itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada ancaman internal, asalnya dari dalam diri di sekolah. Di sekolah itu bisa dari sekolahnya, bisa dari gurunya, bisa dari muridnya, dan juga ancaman eksternal dari luar. Ancaman internal itu contohnya misalkan begini, Bapak Ibu. Menurunnya minat belajar anak, itu ancaman buat kita. Ancaman apa? Kalau sudah minat belajar anak itu nurun, otomatis prestasi juga akan menurun. Berarti ini apa? Berarti ini bisa menjadi salah satu salah satu rujukan untuk membuat visi. Gimana nih? Biar anak-anak itu meningkat kembali minat belajarnya. Atau
Gurunya, wah gurunya ternyata ini makin maju teknologi, masih banyak guru yang gaptek. Nah ini juga ancaman Bapak Ibu. Nah bagaimana kita harus bisa menyeimbangkan kemampuan guru dengan murid, dalam artian jangan sampai kalah masalah IT dengan muridnya. Nah begitu, kan ini juga ancaman internal. Kemudian eksternnya ini bagaimana? Contoh, pengaruh media sosial di luar yang bisa berpengaruh tinggi sekali terhadap satu, karakter anak, minat belajar anak. Memang seharusnya seperti ini. Jadi setiap akhir tahun pelajaran hampir Bapak atau Ibu Kepala Sekolah memaparkan bagaimana visi-visi supaya ini menjadi bahan evaluasi untuk tahun pelajaran yang baru, Pak. Apakah visi-visi ini masih relevan untuk kedepannya? Tapi yang pasti visi itu adalah harapannya jangka panjang atau sebuah ekspektasi, sebuah cita-cita kedepannya. Sebenarnya Ibu Kepala Sekolah dengan Bapak Ibu Guru membuat visi ini sebenarnya untuk apa sih? Hanya untuk 3M. Jadi singkatannya 3M. Untuk siapa sih? Bapak Ibu Pak Guyuban, monggo. Murid dan murid. Jadi guru itu kompeten ya untuk murid. Kepala sekolah kompeten untuk melayani pendidikan. Dan semuanya untuk murid. Bagaimana guru itu bisa bagus tetapi ngajarnya itu menakutkan murid, malah guru itu bukan guru bagus. Bagaimana upaya kita? Kelebihan sekolah ini KS cantik satu. Sehingga paling enggak orang tua yang muda-muda dengan segala inisiasinya yang Pak Komite ya, wes sekolah tambah salin masuk Pak. Sehingga di sini kalau tadi analisis SWOT itu sulit dihafalkan, maka bahasa Indonesia ini kekepan. Betul juga kekepan. Itu bahasa Jawa itu kok analisis SWOT. Kekepan itu kelebihan. Nah ini ya dari kita ya. Lalu ke yang berikutnya adalah lawan dari kelebihan, kekurangan. Lalu P-nya adalah peluang. Dan A-nya adalah ancaman. Nah tadi ditanyakan oleh Ibu Paguyuban ya. Nah ini menjadi dasar kita untuk mengidentifikasi dengan segala aset yang ada di sekolah kita, terutama